Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra, berasal dari kelas 1A1, nomor BP 20 13634. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 2, yaitu Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Yang pertama, menelusuri konsep dengan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama, periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode ini, para warga Indonesia telah mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang mengantarkan dia ke gerbang kemerdekaan. Oleh sebab itu, Jepang memberikan hadiah kepada Indonesia, yaitu kemerdekaan melalui BPU PKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang itu sendiri pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang dan pemimpinnya yaitu Dr. Rajiman Widyoniningrat sebagai ketuanya. Dan BPU PKI ini dilantik oleh Kumakichi Harada, Panglima Tentara Jepang, pada 28 Mei 1945. Dan sidang pertama BPU PKI yaitu tanggal 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dan Soekarno menyampaikan 5 gagasannya, yaitu yang pertama nasionalisme, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berbudaya. Berdasarkan catatan sejarah, lalu diberilah nama Pancasila, dan kemudian dibentuklah panitia kecil 8 orang yang diketuai oleh Soekarno sendiri. Dan sidang pertama BPU PKI itu pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Kedua, periode perumusan Pancasila. Sidang kedua BPU PKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang disebut dengan pembukaan hukum dasar, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dan isi Piagam Jakarta ini adalah: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya; yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab; ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan; dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang menjadi masalahnya adalah yang pertama, yang ditentukan oleh A.A. Maramis, karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang lain. Terus yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rahmat Widyoniningrat dipanggil oleh penguasa Jepang di Asia Selatan pada tanggal 15 Agustus 1945. Kedatangan para pemuda yang mendesak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Akhirnya dicetuskanlah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 karena para pemuda menculik I.S. Soekarno ke Rengas Dengklok dan menuntut Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya kaum pemuda dan tua menyetujui proklamasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan dilaksanakannya di rumah Laksana Maeda waktu itu. Terus menanya alasan dipergunakannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa. Kita ketahui bahwa setiap negara memiliki identitasnya sendiri yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Pancasila sebagai identitas bangsa merupakan proses dari perumusan para tokoh perjuangan kita. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga kepribadian bangsa Indonesia, yakni artinya nilai-nilai ketuhanan, kerakyatan, kebudayaan yang terjalin di dalam Pancasila tersebut. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang digunakan oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan kebangsaan dan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di Indonesia tersebut. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dalam hal ini, Pancasila sebagai jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila sebagai siswa
bangsa lahir di yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur di sini artinya sifat-sifat Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara yang merumuskan Pancasila tersebut dan seluruh warga Indonesia sendiri. Selanjutnya, menggali sumber histori, sosiologi, politisi tentang Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama sebelum dirumuskan Pancasila tersebut. Yang kedua, sosiologi Pancasila. Salah satu nilai sosiologi Pancasila dari dahulu hingga sekarang adalah gotong royong, misalnya kegiatan umum dan penyelesaian masalah. Ketiga, sumber politis Pancasila. Misalkan nilai kerektan pada suatu yang pada pola kehidupan berbangsa bernegara. Demokrasi digunakan sebagai pengambilan keputusan. Dan selanjutnya membangun argumen tentang dinamika tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang kedua, argumen tentang tantangan hidup berpancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia sendiri untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara karena mengantungnya unsur-unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Kedua, urgensinya Pancasila dalam kegiatan bersejarah bangsa. Fenomena yang memprihatinkan karena menunjukkan bahwa tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat masyarakat terhadap Pancasila sendiri. Terakhir, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, rangkuman Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila merupakan bukti otentik pendirian negara. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila bersumber dari sifat agama, kebudayaan, adat istiadat yang ada di Indonesia sendiri. Kedua, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila memang pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena sudah terjalin semuanya di dalam situ. Contohnya sifat negara, nilai-nilai norma adat istiadat, nilai agama, dan nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari bab 2 dari saya, Indra Putra. Maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.